Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizka Puada dengan NIM D1A021069 selaku moderator dari kelompok CBL Unggas G. Di sini kami akan memaparkan tugas CBL dengan judul hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan asites. Lalu untuk anggota kelompok ada Putri Nuryanti, apakah hadir di dalam room? Hadir. Lalu ada Marsyanda Apristanti, Hadir. Amelia Augustin, Hadir. dan Syifa Nayami Hikmatul Wali. Hadir. Mungkin selanjutnya bisa langsung dipaparkan slide pertama latar belakang oleh Amelia Augustin. Silahkan Mbak Amel. Ya baik, faktor genetik merupakan salah satu penyebab penyakit asites. Kasus asites lebih banyak terjadi pada ayam pedaging atau broiler dibandingkan dengan ayam petelur. Hal tersebut terjadi karena faktor genetik pada ayam broiler tersebut. Pasalnya, ayam broiler sudah melewati seleksi ketat untuk bisa tumbuh dengan cepat dengan feed conversion ratio atau VCR yang rendah. Nah, kondisi tersebut membuat ayam broiler lebih rentan mengidap penyakit asites. Pertumbuhan yang cepat membutuhkan oksigen dan metabolisme tinggi. Jantung dipaksa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jika dipaksakan dalam jangka panjang, kinerja jantung akan menurun dan tidak lagi optimal. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Marsyanda. Dipersilakan. Sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Yang pertama ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini di dalamnya terjadi proses perombakan bahan makanan menjadi zat-zat makanan yang siap diserap. Selanjutnya ada sistem kerangka yang berfungsi sebagai tempat menyimpan sel darah merah, sel darah putih, fosfor, kalsium, serta sumsum tulang. Terus ada sistem sirkulasi yang berperan dalam pengaturan ritme sirkadian, temperatur tubuh, fungsi metabolisme, pola konsumsi pakan, serta digesti. Selanjutnya ada sistem respirasi yang berperan sebagai termoregulator dan mengeluarkan uap air dari dalam tubuh. Selanjutnya ada sistem ekskresi yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan kadar air, serta mengeluarkan senyawa limbah hasil metabolisme, terutama yang mengandung unsur nitrogen. Serta ada satu lagi sistem yang belum ditambahkan, yaitu ada body covering. Body covering sendiri berfungsi sebagai termoregulator tubuh. Lanjut akan dijelaskan oleh Mbak Syifa Nayami. Ya, mohon maaf untuk pemaparan akan dijelaskan oleh Mbak Putri Nuryanti ya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, sebentar. Yang pertama itu kan ada faktor genetik. Faktor genetik sangat mempengaruhi pertumbuhan ayam. Nah, ayam yang berasal dari ras yang berkualitas baik dan sehat cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih baik dan cepat daripada ayam dari ras yang berkualitas, yang kurang berkualitas. Kemudian ada faktor nutrisi. Kebutuhan nutrisi yang baik dan seimbang sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ayam yang optimal. Nutrisi yang tepat diperlukan dalam jumlah yang cukup agar ayam dapat tumbuh dengan baik, khususnya protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian, manajemen pemeliharaan. Nah, manajemen yang baik dan tepat juga mempengaruhi pertumbuhan ayam. Manajemen yang baik meliputi pengaturan kepadatan ayam yang tepat, pemeliharaan kandang yang bersih dan teratur, serta pengaturan pemberian pakan dan minum yang tepat. Kemudian ada kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler karena beberapa faktor.
Yang pertama itu ada faktor genetik. Nah, ayam broiler ini telah dirancang secara genetik untuk memiliki pertumbuhan dan penggemukan yang cepat. Hal ini dapat mengakibatkan tekanan pada organ-organ dalam tubuh ayam, termasuk hati, jantung, dan paru-paru. Tekanan yang berlebihan pada organ-organ tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada organ yang menyebabkan terjadinya asites. Kemudian ada faktor nutrisi. Nah, ayam broiler juga diberi pakan yang mengandung nutrisi yang tinggi, khususnya protein dan energi untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggemukan yang cepat. Namun penggunaan pakan yang mengandung nutrisi yang tinggi dan pemberian pakan secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati pada ayam. Kerusakan hati pada ayam dapat menyebabkan penumpukan cairan dalam rongga perut dan rongga dada. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, kondisi lingkungan yang buruk atau tidak sesuai dengan kebutuhan ayam broiler juga dapat memicu terjadinya asites. Lingkungan yang lembab atau panas dapat meningkatkan tingkat kelembapan dan suhu dalam kandang ayam, yang dapat menyebabkan ayam stres. Stres pada ayam dapat menyebabkan perubahan hormon yang mengarah pada peningkatan tekanan pada organ tubuh ayam, termasuk hati dan jantung. Kemudian ada pencegahan dan penanganan. Pencegahan dan penanganan asites pada ayam broiler meliputi beberapa cara, antara lain menjaga kualitas udara dan lingkungan kandang ayam, memberikan pakan yang seimbang dan tidak berlebihan, serta memberikan vaksinasi dan obat-obatan sesuai dengan petunjuk penggunaan. Selain itu, peternak juga harus memperhatikan asupan air ayam dan memastikan bahwa air yang diberikan bersih dan sehat. Jika terjadi asites pada ayam, maka penanganannya harus dilakukan segera dan sesuai dokter hewan yang terpercaya. Baik, selanjutnya mungkin bisa dipaparkan oleh Mbak Nayami. Oke, interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam. Pengertian dari sistem respirasi sendiri merupakan suatu kesatuan organ yang berfungsi dalam pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida, sedangkan sistem peredaran darah merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah yang bertugas mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Nah, dari kedua sistem tersebut itu sangat mempengaruhi dalam proses masuk dan keluarnya udara dalam sistem respirasi pada ayam, yang mana mekanismenya itu ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi sendiri merupakan proses saat udara masuk ke dalam paru-paru, sementara ekspirasi merupakan proses ketika udara keluar dari paru-paru. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan bisa di next. Ya. Jadi untuk kesimpulannya dapat disimpulkan dari pembahasan yang tadi telah dipaparkan oleh kelompok G bahwa sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam adalah antara lain sistem pencernaan, kerangka, sirkulasi, respirasi, dan sistem ekskresi. Lalu yang kedua, faktor genetik, faktor nutrisi, dan manajemen pemeliharaan merupakan penyebab ayam broiler lebih cepat tumbuh dibanding ayam petelur. Dan ayam broiler dirancang secara genetik untuk pertumbuhan dan penggemukan yang cepat, sehingga hal tersebut menyebabkan meningkatnya kasus asites pada ayam broiler. Selanjutnya, interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dengan mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok G sampaikan. Untuk kelompok F dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, silakan Mas Setiadi. Halo, terdengar nggak? Terdengar, Mas. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Setiadi Prasetyo, NIM D1A021060 dari kelompok F, ingin bertanya. Apakah kepadatan populasi ayam itu berpengaruh nggak ke asites? Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan bisa kami tampung terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok F, dipersilakan untuk bertanya lagi. Mungkin ada yang lain?
Silahkan Mbak Nurul Rohmah. Iya, izin bertanya. Kan ketinggian berpengaruh terhadap asites pada ayam. Nah, di ketinggian berapa, mulai dari ketinggian berapa, asites itu rentan terjadi pada ayam dan kenapa? Apa yang terjadi pada ketinggian tersebut? Gitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Nurul. Mungkin ada lagi yang lain? Cukup. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Tiadi. Pertanyaannya adalah, apakah kepadatan populasi ayam dalam suatu kandang berpengaruh terhadap asites? Betul, begitu? Betul, Mbak. Ya. Jadi kepadatan kandang itu benar dapat mempengaruhi asites pada ayam karena dapat memicu stres pada ayam dan alhasil akan mempengaruhi kesehatan ayam secara keseluruhan. Jadi oleh karena itu penting untuk menjaga kepadatan kandang yang sesuai dan memberikan nutrisi yang tepat untuk mencegah terjadinya asites pada ayam broiler. Jadi kepadatan kandang ini kalau diartikan secara lebih luas lagi, bukan hanya mempengaruhi penyakit asites aja, tapi mempengaruhi penyakit-penyakit lain yang mungkin akan terjadi di ayam broiler karena kepadatan kandang ini memang sangat rentan terhadap penyakit. Dan penyakitnya itu apa aja? Dan asites adalah termasuk ke dalamnya, seperti itu, Mas. Cukup menjawab. Cukup, Mbak. Terima kasih. Baik. Mungkin untuk pertanyaan dari Mbak Nurul dari kelompok G, ada yang mau menjawab? Aku izin jawab pertanyaan dari Nurul. Pertanyaannya ini ya, ketinggian mempengaruhi terhadap asites pada ayam. Nah, pertanyaannya pada ketinggian berapa ayam rentan mengalami asites? Jadi kan kejadian asites sendiri kan juga dipicu ya oleh rendahnya pasokan oksigen pada ayam. Nah, pada umumnya ketinggian pemeliharaan ayam yang baik itu sekitar 400 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Berdasarkan yang saya baca, jurnal yang saya baca, itu ayam yang dipelihara di suatu lokasi dataran tinggi yang lebih dari 1500 meter itu di atas permukaan laut akan menyebabkan ternak tersebut mengalami kejadian asites, yang mana karena dalam lokasi dengan udara dingin dan juga tekanan udara yang rendah, sehingga pasokan oksigen pada ternak tersebut menurun dan juga akan menyebabkan ternak tersebut menjadi stres. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Inayami. Oke, mungkin dari kelompok G ada yang mau menambahkan lagi terkait pertanyaan dari Mas Tiadi sama Mbak Nurul? Oke, kalau tidak ada, menambahkan. oh iya, Mbak Amel silakan. Ya, izin menambahkan ya. Jadi ketinggian tempat pemeliharaan ayam sendiri tidak secara langsung mempengaruhi terjadinya asites pada ayam. Namun ketinggian tempat pemeliharaan dapat mempengaruhi suhu dan kelembapan di dalam kandang ayam yang kemudian dapat mempengaruhi kondisi lingkungan yang mempengaruhi kesehatan ayam secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga suhu dan kelembapan yang sesuai di dalam kandang ayam untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan ayam. Baik. Mungkin itu yang dapat kelompok G sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang kelompok F berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.